Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah yang berasal dari Jakarta dan aslinya itu dari Betawi dan juga ada keturunan Pakistan. Ya, dia seorang guru ngaji yang bercadar. Kalau bercadar, saudara-saudara, itu sudah pasti sangat fanatik. Tetapi ia lalu kemudian dijamah oleh Tuhan Yesus, lalu kemudian menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ia percaya kepada Kristus, sudah pindah agama, ia pernah mengalami penganiayaan, saudara-saudara, tetapi ia tetap kuat, tetap tegar, karena ia sudah terlalu meyakini bahwa ia sudah diselamatkan oleh Kristus. Dan perjalanan hidupnya seterusnya ada banyak tantangan, persoalan, tetapi ia tetap percaya, ia tetap mengimani Kristus bahwa akan senantiasa diberkati, akan senantiasa dijaga, akan senantiasa dilindungi. Kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Shalom semuanya, Tuhan berkati dan sukacita menyertai semua di sana. Saya bernama Siti Sri Devi Kurniawati atau dipanggil sekarang Esther Dede Haryati, nama baptis saya. Dan saya dari keluarga Betawi dan ada keturunan sedikit Arab dan Arab Sunda, Pakistan Sunda. Nah, saya dari keluarga 3 bersaudara, saya paling bungsu, anak nomor 3, kakak saya pertama laki-laki, kedua perempuan, saya nomor 3. Dan saya asli Jakarta, lahir besar di Jakarta. Dan saya dari golongan Muslim. Saya berhijab, saya bercadar, dan saya sering mengikuti taklim, seluruh taklim alim ulama, dan saya juga seorang translate guru bahasa di PT-PT TKI dulu. Saya sponsor, dan saya juga pernah bisnis kayu gaharu di orang Hadramut, Arab. Dan saya juga guru ngaji. Dari guru ngaji anak-anak Iqra 1 sampai hatam Quran. Dan saya ingin menceritakan diri saya sebenarnya kenapa saya berpaling dan mengikut Tuhan Yesus. Karena ada ketukan hati dan lewat mimpi mukjizat anugerah lewat mimpi saya, yaitu mimpi Tuhan Yesus dan Maria. Entah itu awalnya saya bercerita ini sungguh-sungguh saya bercerita, dan saya ingin mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hayat saya. Dan saya tidak ingin seperti yang biasa orang bilang, berpindah agama itu nanti balik lagi, pindah-pindah lagi. Saya tidak seperti itu. Saya tahu agama dan saya tahu hukum agama seperti apa. Dan untuk semuanya, malam ini saya udah menceritakan diri saya. Bapak saya asli Betawi, mama saya Pakistan Sunda, dan saya guru. Saya ulangi lagi, saya guru ngaji, saya sponsor TKI, saya pernah bisnis kayu gaharu di orang Arab. Saya karyawannya, dan saya bisa bahasa Arab,
saya bisa bahasa Jawa, Sunda, Betawi, dan saya juga ibarat kata saya anak paling bontot 3 bersaudara yang tercampakkan dan tidak pernah merasa saya diakui sebagai anak dari kecil sampai saat ini. Ditambah lagi saya sudah berpaling dan berpindah agama. Oke, dan sekarang saya akan memulai bersaksi dari pertama saya mengikut Tuhan Yesus dan ketukan hati dari Tuhan Yesus. Awalnya saya bercerita yaitu lewat mimpi. Dulu saya waktu itu saya ada pengajian lalu saya kos hidup mandiri di sebuah kosan daerah Jakarta Timur dekat om saya sendiri. Om saya itu ustadz juga pengurus masjid di daerah Jakarta Timur. Saya tidak menyebutkan nama jalannya ya, maaf sebelumnya. Nah, saya di situ saya bertetangga kos dengan seorang orang Batak, orang Medan. Banyak sekali orang pendatang di kosan saya sebelah saya itu. Pada akhirnya saya tiap hari lewat. Lalu saya malam keempat saya kos di situ. Saya ada banyak sekali pikiran problema saya di kosan itu. Tantangan rintangan saya lagi ada cobaan itu banyak sekali. Tiba-tiba malam saya ingin sholat malam. Habis sholat isya saya tidak bisa tidur. Saya ingin sholat malam, sholat tahajud, sekalian saya ingin tadarus malam. Ternyata saya tertidur, tidak jadi sholat malam, tertidur. Akhirnya di dalam tidur saya itu bermimpi. Tiba-tiba saya kaget. Kenapa mimpi saya itu ada seorang, dulu saya tidak mengenal Tuhan itu seperti apa. Ada seorang laki-laki bule pakai jubah, tiba-tiba nganterin. Kalau saya sebut sih dulu kawat berduri-duri gitu kawat. Tapi seorang laki-laki itu dan berbicara, ini untuk kamu. Saya sempat menjawab, apa itu kawat? Buat apa? Saya bilang gitu. Akhirnya laki-laki bule itu megang kepala saya, lalu dia tersenyum, dia pergi. Tiba-tiba ada datang lagi perempuan bule. Dulu saya nyebutnya perempuan bule, entah itu Maria, entah siapa. Perempuan bule pakai jubah, sangat cantik seperti laki-laki itu, sangat ganteng dan orang bule itu. Nah, perempuan itu memberikan sebuah jubah berwarna abu-abu. Dia tersenyum dan melambaikan tangan saya. Setelah itu mereka pergi dan saya terbangun. Saya sempat nyebut astagfirullahaladzim. Lalu saya bilang, ada apa ini? Mimpi apa ini? Gitu. Saya sampai nggak nyangka sampai bilang, saya pernah nyebut menghilangkan mimpi itu, saya nyebutkan begini, la ilaha illa anta inni kuntum minal zolimin. Saya pernah nyebut begitu. Jauhkan mimpi-mimpi buruk di dalam tidur saya. Berikan mimpi-mimpi indah di dalam tidur saya. Bangunlah. Mungkin gara-gara mimpi itu saya suruh bangun sholat. Saya coba sholat, buka sejadah saya ngambil air wudhu. Air keran itu tidak nyala. Berkali-kali air keran itu nggak nyala. Akhirnya saya pergi ke tetangga. Saya bilang, Butet, tolong dong. Ini air keran saya kenapa ya mati? Coba Mbak, saya nyalain katanya. Pas dinyalain, mengalir. Saya bingung di situ. Aneh. Akhirnya, makasih ya Mbak. Dia pergi. Saya coba lagi. Mati. Akhirnya saya kesel. Saya bilang, ini kenapa? Ya udah saya ambil tayamum di dinding. Ambil air wudhunya di dinding, saya tayamum. Setelah saya tayamum, saya niatlah sholat tahajud.
Saya langsung pakai mukena semua rapi. Saya baru sholat fardu, baru niat sholat, terus saya tiba-tiba ngelihat bawah berubah itu. Saya bilang, ini sejarah kenapa berubah kayu begitu, kayak salib gitu. Saya langsung lipat lagi dulu, saya buka lagi, saya baca bismillah 3 kali, saya buka ada apa. Berubah lagi, akhirnya tangan badan saya merinding. Saya bilang, ini kenapa setelah mimpi saya ada orang bule sama perempuan bule, segala bawa kawat lah, segala bawa kayak kain selimut tebal itu kayak jubah gitu, abu-abu. Namanya saya dulu Betawinya gimana kan. Terus saya ngomong, nah itu ngapa? Saya bilang gitu. Udah deh, kalau memang Allah nggak ngizinin saya malam ini sholat, tetap saya dalam hati saya sholat. Mulut terkunci, tangan tuh gemeter nggak bisa bergerak. Akhirnya saya sampai udah, mungkin malam ini saya nggak sholat tahajud nggak apa-apa, tapi niat saya udah ada. Kalau niat saya udah ada, ya udah, saya coba istirahat. Air mata saya mengalir, pikiran kemana-mana, terus pikiran kemana-mana. Setelah mendengar lagu yang dikutik oleh tetangga saya, lagunya ku ketuk pintu hatimu, di situ saya menangis sampai sekencang-kencang mungkin. Akhirnya Butet nyamperin saya, Mbak kenapa? Gak ada apa-apa. Enggak apa-apa. Akhirnya saya bilang cerita sama Butet, kenapa ya Butet? Setelah saya denger lagu itu, rasa hati saya tuh kayak bener-bener ketok banget gitu. Akhirnya Butet bilang, ya udah aku temenin ya. Gak usah Butet. Nah, kedua kalinya lagu yang saya sampai sekarang saya apa? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya Tuhan, bagi Tuhan tak ada, tak mungkin mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Pada akhir itu, saya dengar lagu itu, saya merasa tenang, damai, saya tidur ternyenyak. Akhirnya Butet juga nemenin saya nginep, dan setelah itu besoknya saya pergi pakai hijab. Tiba-tiba saya punya teman bernama Yola. Terus saya punya cowok, kenalan temen cowok juga namanya Vanba, Sony Vanba Fuh, marganya Fuh. Nah, dia mengenal saya dengan gereja GKI Kuitang, yang satu Mawar Saron. Saya pernah nginjek, entah kaki saya itu nggak ada halangan apapun, nggak ada rintangan apapun, los aja lancar. Kerudungan saya buka, nitip di mobil Yola. Saya buka lagi, pernah ke Mawar Saron, saya titip di orang Kupang yang nikah sama orang Afrika itu. Los aja kayak soalnya kok saya cuma ikut-ikut aja dengerin, tapi hati tenang luar biasa di situ. Akhirnya selama saya terus menerus saya ikuti, coba saya pakai ini, saya buka cadar, saya pakai kerudungan biasa, saya mulai saya ikuti. Akhirnya sampai saya dapat Alkitab dari Yola, saya coba, saya terus ikut. Nah, tahun 2000 sampai 2009. Nah, 2006-nya itu. 2006 saya kembali lagi. Karena saya belum tahu, cuma ikut-ikut doang, saya coba lagi. Kembali lagi karena saya dengar kakek saya meninggal, saya balik lagi. Saya coba lihat, pakai hijab lagi. Habis hatiku ya nggak tenang gitu. Kenapa kayak sesuatu saya yang mengganjal gitu. Akhirnya
Saya pergi lagi. Sudah, saya ikuti jejak keinginan hati saya. Ya Tuhan, saya sebut dua Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, jika memang hamba memilih agama yang lain, izinkan hamba melangkah untuk mengikuti, mengenal agama itu. Akhirnya saya melangkah terus sampai 2009 saya merantau, saya kos. Pokoknya hidup saya mandiri. Akhirnya setelah hidup saya mandiri, saya memilih ikut Tuhan. Setelah itu, di saat kos itu saya mengenal seorang laki-laki, orang Ambon, yang menjadi suami saya ini, yaitu Heri namanya. Nah, di situ saya menjalani pacaran 2009, 2010. Dia pergi kembali ke kampungnya dan saya ditinggal. Nah, 2011 saya dibilang murtad, Wahabi. Pokoknya bahasanya orang taklim deh, orang-orang keluarga saya deh. Dasar murtad lo, bahlul lo, tolol, beku, ini segala macem. Habis saya. Nggak lama besoknya saya dijegat. Terjadilah bumerang luar biasa yang ketahuan bahwa saya menyimpan Alkitab di tas saya. Dan saya selip begini Alkitab, lalu mereka membukanya, ditarik, tetap saya tahan. Akhirnya mereka bakar diri saya sampai buktinya kurang jelas, saya terangin dulu. Ini. Dan kepala saya 15 jahitan dipukul dan badan saya dicambuk. Itulah saya. Mama saya, keluarga dan mama nggak pernah mau ngakuin saya sebagai anak. Saya jujur nggak kuat kalau nahan, tapi apa boleh buat. Kenapa saya memilih berpindah agama? Satu, saya ingin mendapatkan hikmat, mendapatkan kasih sayang dari keluarga, biarpun beda agama. Dan saya berterima kasih kepada seluruh jemaat, anggota gereja Glow, terutama Mama Ani saya, Mama Niki Ulu, Resambesi. Saya juga berterima kasih dengan gereja Rumah Kasih. Terutama saya berterima kasih sama Bapak yang sudah ninggalin saya. Bapak sama nenek saya selalu bilang, semua agama sama, cuma beda mengerjainnya. Itu kalau bahasa Betawi. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberi saya kesehatan, kekuatan, dan hidup sampai saat ini. Mungkin kalau nggak ada Bapak, saya udah mati dengan siksaan itu. Saya juga berterima kasih. Awalnya saya bersaksi juga di lewat live YouTube Mama Eli.
Mama Eli Junaidi Salat yang luar biasa baik, mendukung saya, selalu memberi nasihat saya. Sejujurnya saya butuh kasih sayang yang saya harapkan sampai saat ini. Saya dari kecil gak pernah hidup bahagia. Dari umur saya kecil saya gak pernah mendapatkan kebahagiaan itu. Saya suka iri melihat orang-orang, anak-anak orang yang dirangkul oleh ibunya, bapaknya, saudara-saudaranya. Saya bersyukur pada Tuhan saya menemukan suami yang luar biasa dan baik. Saya masih kecil sangat tersiksa. Kenapa saya memilih agama, memilih Tuhan Yesus? Karena saya membutuhkan kasih, bukan yang seperti dulu yang saya mendapatkan siksaan dari kecil sampai saya dewasa. Mama, nenek tiri saya selalu menyiksa saya. Kakak saya juga laki-laki gak pernah nganggap saya seorang adik. Bahkan saya sendiri di saat umur saya masih kecil, saudara sendiri juga yang udah nodain saya. Maafin saya, Ma. Maafin saya semuanya. Saya terus terang di sini karena saya selalu dibawa mimpi, selalu dibawa ketraumaan terus. Saya bersyukur pada Tuhan, meskipun saya sekarang diberi cobaan waktu itu. Terus saya selama sudah pergi dari cobaan itu, saya menyusul pacar saya ke Ambon. Tapi dengan saya niat dalam hati saya, setelah saya sembuh dari siksaan ini, saya hidup, saya kuat, saya ada berkat, saya ingin menemui cowok saya. Saya menyusul cowok saya yang menjadi suami saya ini ke Ambon. Lalu saya ke Ambon, saya dalam hati saya ingin menemui Tuhan Yesus, saya ingin mengenal Tuhan Yesus, saya ingin dibaptis, saya mau ingin di sini pertemukan saya sama orang yang bisa baptis saya. Dan sini puji Tuhan saya tinggal di rumah suami saya ini sebelum saya jadi istrinya. Saya di kampungnya di baptis Serani. Shalom Ibu Rifa. Ibu Rifa, Ibu, hai. Iya. Nggak boleh nangis-nangis, harus happy ya. Karena Tuhan Yesus kan kasih kehidupan buat kita yang luar biasa ya. Ya. Iya. Kalau sudah di dalam Tuhan Yesus, Ibu itu milik kerajaan surga loh. Ya. Iya. Ibu punya kerajaan surga loh, masa nangis? Nggak boleh nangis. Iya. Ya. Ibu Rifa kalau bisa suaranya mic-nya diginiin nih kalau ngomong. Karena teman-teman katanya nggak dengar, ya? Iya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita bicara di belakang ya. Iya. Iya. Maaf ya semuanya. Aku teringat lagi, makanya saya sedih. Ingat banget siksaan-siksaan itu. Saya ulangi lagi, dengan siksaan, luka bakar semuanya ini, itu karena saya mengikut dan tulus mengikut Tuhan Yesus. Saya juga berharap saya mati karena Yesus juga.
Saya pengen mati. Sampai mati perlu saya ikut Tuhan Yesus, meskipun saya seandainya ditinggal mati suami, saya tetap ikut Tuhan. Karena jiwa saya udah tenang. Jiwa saya sudah tenang sekali mengikut Tuhan, dan saya menemukan keluarga-keluarga baru di gereja Tuhan, di rumah Tuhan. Maaf, saya akan ulangi karena tadi suaranya hilang-hilang. Saya Dede Haryati, Esther Dede Haryati, nama baptis saya, nama asli saya Siti Sri Devi Kurniawati, dan saya seorang wanita muslim yang aslinya dari Betawi, Sunda Al-Jaidi, Pakistan. Dan saya ini seorang perempuan yang mengajar ngaji, sponsor TKI, dan saya juga pernah ikut kerja dengan orang Arab, kayu gaharu. Dan saya ikut Tuhan karena diberikan mimpi yang luar biasa, yaitu seorang laki-laki bule memberikan mahkota berduri, dan luar biasa bagi saya itu kawat awalnya. Seorang wanita memberikan jubah abu-abu, kepala saya dielus oleh mereka. Dan setelah itu saya sholat, saya mengambil air wudhu, halangannya itu luar biasa. Air itu tidak menyala, tidak mengalir, tapi dengan orang lain mengalir airnya. Saya memilih tayamum, saya mencoba sholat, tidak bisa juga, tidak ada gerakan hati untuk sholat. Tapi sejadah itu berubah, tadinya gambar masjid menjadi salib, kayu salib Tuhan Yesus. Setelah itu saya pergi ikut ibadah-ibadah di tempat lain, mendengar lagu itu, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Lalu aku ketuk pintu hati itu, aku terketuk, benar-benar saya terketuk sekali dan tersentuh sekali. Sampai saat ini saya tidak pernah menghilangkan lagu bagi Tuhan tiada yang mustahil. Lalu dengan satu yang sangat mendalam lagi buat saya, yaitu Yesus terlebih besar di dalam hati, benar-benar di dalam tubuh saya. Sampai saat ini, sampai saya kuat sampai sekarang. Dan dengan luka ini, membekas ini, tanda buat saya, bagi saya, tanda kebahagiaan suatu saat nanti buat saya. Saya akan ulangi apa perlu, saya akan tunjuki lagi lebih jelas. Luka bakar, saya, karena ini separuh badan saya itu luka semua, bekas luka dulu, dan ini 15 jahitan belakang, bekas cambukan. Tapi Tuhan luar biasa, mukjizat Tuhan luar biasa, kesembuhan dari Tuhan ini semua. Dan saya tidak panjang lebar ya Mama, saya mau singkat aja. Lalu saya berangkat ke Ambon. Saya menyusul seorang laki-laki, dan niat saya bukan untuk menyusul dia, tapi saya ingin mendapatkan anugerah, dan yaitu saya ingin mendapatkan Tuhan Yesus itu ada buat saya, nyata buat saya. Saya ingin mengenal Tuhan Yesus, yaitu saya berharap pada cowok saya ini
yang sudah menjadi suami saya ini, saya bilang, saya ingin dibaptis, saya ingin ikut kata kasasi, saya ingin serani, saya ingin benar-benar mendalami itu semua. Akhirnya berapa hari kemudian terketuklah, dan ada seorang pendeta yang mengangkat saya sebagai anak serani. Saya dibaptis oleh Mama Niki Uluri Sambesi yang luar biasa, yang baik hati buat saya sampai saat ini. Dan saya juga mendapatkan tantangan di malam retreat di makam, di sekolah yang sangat gelap. Itu luar biasa, tapi saya tidak pernah gentar dan tidak pernah goyah sampai saya lolos di malam retreat. Puji Tuhan, tapi dengan ada cobaan, katanya saya pingsan di dalam gereja itu. Malam retreat itu jam 12 di gereja setelah malam retreat, tantangan malam retreat. Nah, setelah itu saya puji Tuhan, saya sudah mengenal Tuhan Yesus, saya ikut ibadah-ibadah mendalam, saya mengenal ibadah paluata, ibadah rumah tangga, ibadah bapak-bapak, terus ibadah angkatan muda. Itu saya mengenalnya di kampung suami. Saya tidak mengenal awalnya ibadah apa gitu-gitu. Paskah juga saya kurang ngerti dulu. Akhirnya di situ saya mengerti semuanya, puji Tuhan. Saya melihat, oh Tuhan Yesus itu. Setelah saya melihat foto Tuhan Yesus, saya bilang ini, itu kan foto yang di mimpi saya orang bule, saya gitu. Saya sempat ngomong gitu sama pendeta. Dia ngasih kawat duri tuh di mimpi saya tuh sama perempuan tuh, perempuan kayak bule tapi kayak ini nih, kayak Maria ini nih, gitu. Saya bilang gitu lah. Terus saya bilang, kok, terus saya mikir, itu kenapa ya, kok ada dipajang foto. Kalau saya bilang foto, nah dulu kan saya mengenal janganlah menyembah berhala kalau di muslim gitu, tapi saya itu luar biasa. Di situ saya menemukan anugerah, tenang, damai, kayak seolah-olah saya menemukan rangkulan di dalam rumah Tuhan itu, di gereja tua itu. Di situ saya pernah menangis, tiba-tiba ada cahaya terang sekali. Saya bicara di mama pendeta, mama, saya melihat ada cahaya, mah. Malam-malam saya pernah menangis di situ. Gereja terbuka sendiri, padahal posisi gereja dikunci, tapi saya dapat izin masuk ke gereja itu. Puji Tuhan, saya bersama Mama Niki Uluri Sambesi dan Pendeta Matulesi. Saya senang luar biasa dengan mereka membimbing saya sampai saat ini, dan saya di sini juga menemukan glow, yaitu Bapak Pendeta Riko Manangsang yang luar biasa, yang sangat baik, dan istrinya juga gereja Rumah Kasih itu juga sangat luar biasa. Mereka membimbing saya terus sampai saat ini. Saya kemarin juga ada cobaan, ada penyakit miom di perut saya. Saya sudah 3 kali keguguran. Saya sudah menikah sama suami saya di Ambon, lalu saya balik ke Jakarta. Saya sering sakit. Mungkin bagi saya kan, ini tantangan. Itulah ikut Tuhan, selalu ada tantangan. Kalau buat saya ujian itu kalau selagi kita kayak anak sekolah ikut ujian itu kita jalani terus. Kita udah lolos menjalani ujian itu, kita akan sukses dan lolos dari ujian itu berhasil. Tapi saya selalu kuat sampai sekarang. Saya berharap penyakit saya diangkat, miom yang sangat besar dan kista yang sebiji anggur. Akhirnya Tuhan memilih buat saya untuk memilih diangkat atau dikiret atau melalui obat herbal. Tapi Tuhan punya rencana lain. Suami memutuskan bahwa daripada menderita terus tiap bulan
sakit hampir mau mati, lebih baik angkat rahim. Namanya rezeki anak, kita tidak tahu dari mana, lewat mana, pasti itu akan ada. Puji Tuhan, saya rahim sudah diangkat, itu udah jalan Tuhan. Tapi sampai sekarang kekuatan kami tetap bertahan sampai sekarang. Kami kuat dengan iman Tuhan sampai saat ini. Dan puji Tuhan luar biasa, saya mengenal Mama Kitty juga dan Mama Eli Junaidi Salat. Saya bersyukur berkat Mama Eli waktu saya live bikin channel di Mama Eli YouTube, saya menemukan mukjizat terindah, yaitu mama saya. Mama saya sudah menelpon saya, memberikan nomor ke saya. Dia udah chattingan ke saya. Kakak saya pun perempuan juga begitu. Luar biasa. Tadinya saya tidak pernah yang namanya menerima itu selama berapa tahun. Yang namanya saya kalau datang nih hari raya Idul Fitri, menghargai, benar-benar tantangan saya. Pernah ditolak, dari tante saya juga pernah ditolak, pagar ditutup, semua ditutup. Tapi saya tidak pernah putus asa, pasti dengan doa dan ikhtiarnya saya pasti semuanya akan berbalik dan berbalik hatinya menjadi baik pada saya dan menerima saya kembali. Dan semua ini berkat Tuhan, terutama berkat mama-mama yang selalu membimbing saya. Dan saya berharap semoga seorang anak kecil sejaman seperti saya dulu, saya berharap semuanya tidak ada yang seperti saya lagi, korban penodaan dari paman saya, perkosaan, semua. Saya berharap tidak ada lagi. Siksaan luar biasa dulu tidak ada lagi. Saya berharap semua sudah berubah. Mudah-mudahan semua mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua masing-masing. Jangan seperti saya tidak mendapatkan apapun yang saya inginkan. Saya cuma mendapatkan orang tua kasih sayang, yaitu Tuhan Yesus dan Bapa di sorga. Mereka lah orang tua buat saya. Dan keluarga-keluarga di dalam rumah Tuhan itu keluarga saya. Saya mengucap bersyukur, terima kasih kepada semuanya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya berpindah seperti ini karena saya menemukan anugerah yang sangat luar biasa dibanding saya dulu. Saya dulu cobaan, halangan, rintangan, apapun yang dulu saya alami, tidak pernah ada jalan keluar. Apapun sholat nunggang-nungging, sholawat kiri kanan, Quran dari ayat 1 sampai hatam Quran, saya udah lakuin. Puasa semua sudah saya lakuin. Bertahun-tahun dari kecil sampai saya berpindah agama, belum saya pernah dapatkan. Tapi sekarang saya sudah mendapatkan semenjak saya pindah agama. Tahun 2012 saya sudah berpindah agama. Saya dibaptis 2012, Serani Kasasi 2012 itu. Puji Tuhan. Demikian video ini saudara-saudara, semoga dapat bermanfaat, semakin menguatkan kita, semakin membuat kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan tetap berpegang pada iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa hanya di dalam Kristuslah ada keselamatan, dan di luar Kristus itu tidak ada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.